Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'da salatil fadri salatul laili. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Asyukru ala ni'amillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kiranya hanya kata-kata syukur inilah yang patut untuk kita ucapkan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Karena nikmat Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita begitu teramat sangat banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa menjalani semua aktivitas keimanan dan keislaman kita dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah Ramadan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam tema yang berbeda, yang insya Allah akan kami beri makna qiyamul lail dan manfaatnya bagi kita kaum yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah Ramadan yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 yang tadi sudah saya nyatakan, sudah saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sepertiga malam hendaklah kalian bertahajud sebagai bekal ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang layak bagi kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa utamanya qiyamul lail yang kita laksanakan. Seandainya kita memiliki kesempatan untuk bangun malam dan kita mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, entah 2 rakaat, entah 4 rakaat, entah 6, 8 dan seterusnya, atau bilangan yang tak berbilang. Ini kita bisa lakukan dengan cara-cara yang sangat istiqamah. Insya Allah apa yang Allah telah janjikan berupa tempat yang terpuji, tempat yang layak, akan insya Allah kita nikmati. Apa saja yang mesti kita lakukan dikala kita melaksanakan qiyamul lail tersebut? Kita bangun di sepertiga malam, lalu kita bermunajat kepada Allah, bersimpuh di hadapannya. Kemudian setelah itu kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Kita sadari betapa banyaknya dosa yang telah kita lakukan, dan kita sadari pula apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelum ini. Dan ini menjadi motivasi kita untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Karena sesungguhnya dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping istighfar, kita juga diminta untuk terus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kita mengucapkan lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, atau lafaz subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah.
Ini semua merupakan rangkaian Qiyamul Lail yang kita bangun di sepertiga malam. Seandainya ini dapat kita laksanakan secara istiqomah tanpa ada beban dalam diri kita, insya Allah apa yang Allah janjikan dalam ayat Al-Quran, bahwa kita akan mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan satu kemustahilan bahwa kita sebagai manusia mukmin, sebagai manusia muslim mampu insya Allah untuk menjalankan semua ini, manakala kita menyadari bahwa ibadah kepada Allah di samping yang fardu juga ada ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu anjurkan untuk dilaksanakan oleh umatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyakum biqiyamil laili." Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail, fa innahu da'abus solihina qablakum, karena sesungguhnya inilah warisan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu, orang-orang yang tergolong dalam salafus soleh yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail meski sehari pun. Karena apa? Karena mereka melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah lepas dari yang namanya qiyamul lail. Rasul tak pernah lepas dari berzikir kepada Allah di sepertiga malam. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Wahai Rasul, kenapa engkau senantiasa menjalankan qiyamul lail dan beristighfar kepada Allah sampai terlihat kakimu bengkak-bengkak?" Rasul dengan sangat-sangat lugasnya menjawab, Rasul dengan sangat bijaknya menjawab, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah engkau tidak berbahagia ya Aisyah jika aku dinobatkan sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sadar betul bahwa manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat-nikmat yang ada pada hari ini, yang ada pada kita, baik banyak maupun sedikit, insya Allah akan Allah terus berkahkan, akan Allah terus anugerahkan, akan Allah terus tambahkan kepada kita. Dan inilah yang senantiasa menjadi motivasi utama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah Ramadan ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita. Karena apa? Karena semua materinya insya Allah akan mensugesti kita, menjadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah atas ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mesti yakin bahwa Rasul adalah qudwah hasanah terbaik buat kita. Andai kata sudah terpatri dalam diri kita, Rasul adalah qudwah terbaik buat kita. Apapun yang dilakukan Rasul, apapun yang dikatakan Rasul, apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW haruslah menjadi motivasi buat kita dan terlaksana dalam setiap gerak langkah kita, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang tergolong insan kamil, insan yang sempurna sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Bahwa kita hendaknya menjadi manusia-manusia yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya lewat perkara-perkara yang wajib, namun juga perkara-perkara yang sunnah. Dan ini momentum Ramadan adalah kesempatan buat kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini adalah satu-satunya ibadah yang jauh sangat besar nilainya ketimbang nilai-nilai ibadah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita tempat yang layak di sisinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia muslim hendaknya menyadari bahwa kehidupan kita bukanlah kehidupan yang panjang. Kita hanya hidup dalam konteks sementara, bahwa kita akan menghadapi kehidupan yang jauh lebih kekal. Dan dalam satu firman Allah dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sungguhnya kehidupan akhirat itu insya Allah jauh lebih baik daripada kehidupan hari ini. Untuk itu hendaklah kita membekali diri kita dengan banyak bersimpuh di hadapan Allah lewat qiyamul lail, beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini,
adalah sesuatu yang sangat positif untuk membangun kehidupan kita di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa orang-orang yang menjegerakan dirinya menuju ampunan Allah adalah orang-orang yang telah disediakan surga olehnya. Surga yang di dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang telah disediakan hanya untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan surah Al-Kahfi di akhir ayatnya menjelaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Maka barang siapa yang hendak bertemu dengan Tuhannya, maka ia wajib untuk menjalankan semua perbuatan-perbuatan baik. Karena hanya dengan beramal salehlah kita insya Allah akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita lengkapi semua amaliyah ibadah kita, amaliyah dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini dengan qiyamul lail, entah itu salatul tarawih, lalu kita bangun sepertiga malam, kita berzikir kepada Allah, kita beristighfar, insya Allah apa yang telah Allah gariskan, apa yang telah Allah janjikan dalam surah Al-Isra ini akan benar-benar dapat kita raih. Sehingga kita menjadi manusia yang punya label maqamam mahmudah, tempat yang layak, tempat yang cocok, tempat yang pantas untuk orang-orang yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mesti yakin bahwa prosesi penciptaan kita sebagai manusia tidaklah lain, tidaklah bukan kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini kita yakini secara benar, kita jalani secara benar, maka tidaklah mustahil kita akan keluar menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ma'asyiral muslimin, inilah sekelumit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.